سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على أرواحه وذريته وخاتمين النبيين والمرسلين وعلى كل أصحابه كل أجمعين والتابعين والتابعين له بإحسان إلى يوم menjadi masyarakat dan wayasir masyarakat dan masyarakat maksudnya dalam masyarakat ya masyarakat wakil Allah dari sanjung 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 Allah في هذا المجلس بارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم معالم كتاب الشيخ جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رحمكم الله تعالى. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis, bab yang kelima. Al-Babul Khamis, bab yang kelima. Fi Fadilatil Iman, menjelaskan tentang keutamaannya iman. Ya, iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul, iman. Qala dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman ialah mengetahui dengan hati. Iman ialah mengetahui dengan hati. Wa qaulun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Wa qaulu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Tuh yang dinamakan iman, yaitu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman ialah mengetahui dengan hati, ya, mengetahui dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan. Wa amalu bi arkan, dan beramal dengan anggota tubuh kita. Wa qala lan dawu sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah taqwa. Wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah taqwa. Wa zinatuhul haya'u, dan hiasannya adalah malu. Wa thamratuhu, dan buahnya. Wa thamratuhul ilmu, dan buahnya adalah ilmu. Jadi yang dinamakan iman, ya, al-imanu uryanun, iman itu
telanjang. Iman itu telanjang. Lalu bagaimana ketika kita ingin menghiasi iman kita? Walibasuhu taqwa. Dan pakaiannya, kalau iman kita pengen berikan pakaian, pakaiannya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk takwa kita itu bagaimana? Menjalankan segala perintah yang Allah berikan terhadap kita. Ya, takwa kita itu bagaimana? Ya, seperti takwa kita pada saat ini, menjalankan perintah Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini bentuk takwa kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Nih, termasuk kita memberikan pakaian kepada keimanan kita. Walibasuhu taqwa, memberikan pakaian kepada keimanan kita. Kalau kita nggak mau puasa, tetap telanjang iman itu. Oleh karena kalau kita pengen memberikan pakaian terhadap keimanan kita, bentuk pakaiannya bagaimana? Walibasuhu taqwa. Bertakwalah kita kepada Allah. Dengan cara apa takwa kita? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa zinatuhul haya'u. Dan hiasan daripada keimanan itu malu. Ya, malu jika kalian berbuat jelek, malu jika kalian berbuat dosa, malu jika kalian mengambil hak temannya tanpa izin, malu jika kalian meninggalkan sholat, malu jika kalian meninggalkan puasa, malu jika kalian tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, malu jika kalian tidak mempunyai akhlak yang baik. Hiasannya seperti itu. Wa zinatuhu taqwa, wa zinatuhul haya. Perhiasannya yaitu adalah malu. Ya. Wa thamratuhu, ketika antum sudah memberikan ketakwaan, sudah memberikan pakaian, sudah memberikan hiasan, maka akanlah keluar yaitu buah daripada keimanan tersebut, yaitu adalah ilmu. Wa thamratuhul ilmu. Buah daripada keimanan yaitu adalah ilmu. Ya. Buah daripada keimanan itu adalah ilmu. Oleh karenanya makanya kalau orang yang tidak mempunyai ilmu ya tidak bisa menuju ke takwa, tidak bisa menuju ke haya. Gitu. Makanya harus mempunyai ilmu agar bisa memberikan pakaian, agar bisa memberikan hiasan untuk keimanan kita. Oleh karenanya tetap belajar, yang istiqomah belajarnya, agar engkau mempunyai takwa dan mempunyai perhiasan daripada keimanan tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, la imana, tidak ada iman, liman amanata lahu, bagi siapa yang tidak menjaga amanah. La imana, ora ono iman, liman la amanata lahu, bagi siapa yang tidak menjaga iman. Sudah dimanain? Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Berarti nggak punya iman. Zaid dititipi uang 200.000 oleh Yazdan, suruh dijaga dengan baik. Nih, pegang uangnya 200.000, dah yang 50.000 nggak apa-apa buat jajan kamu. Ya.
yang 150 dipegang dengan baik. Karena saya nggak bisa pegang uang, dititipin sama Zaid. Nanti minggu depan saya ambil, ini upahnya 50.000 per kamu. Diberikan amanah oleh Yazdan. Ketika Yazdan minggu depannya minta, uangnya mana? Saya 150. Uangnya nggak ada. Uangnya habis. Udah buat beli cilok, ama udah buat beli sendal, ama udah buat beli macam-macam. Berarti tidak amanah. Dititipin kok, malah udah dikasih 50.000, dititipin 150.000. Nah ini orang yang tidak bisa menjaga amanah, ya, maka liman la amanatahu, yaitu orang itu tidak mempunyai iman, ya. Makanya dijaga kalau antum mempunyai amanah. Kalau diberikan amanah, maka dijaga amanah itu dengan baik. Rashid nih kasih uang 50.000 buat belanja, ya, buat belanja 50.000. Belanjanya berapa sih? Habis semua buat belanja, padahal belanjanya cuma 30.000. Bilangnya habis, yang 20.000 buat beli es sama membeli jajan. Ya Allah, Rashid. Nah, ini berarti tidak amanah. Mungkin Nabi nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Nah, jika antum terbiasa semacam seperti itu, maka akan terbawa sampai kapanpun, sama siapapun, tidak sama habis saja. Itu terbawa kelak nanti sampai dewasa. Kalau antum sudah terbiasa seperti itu, maka tidak akan ada orang yang cinta terhadap kamu. Tidak akan ada orang yang percaya sama kamu. Ya, oleh karenanya jika engkau diberikan amanah oleh saudara kamu, oleh teman kamu, oleh guru kamu, maka jagalah amanah itu dengan baik dan laporkanlah dengan baik. Jika apalagi masalah keuangan, ya. Jika dititipi sekian, maka harus dilaporkan sekian dengan baik. Jadilah orang yang as-sidqu wal amanah, jujur dan dapat dipercaya. Itulah sifatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dari kamu beriman. La yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dari kamu beriman. La yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dari kamu beriman hatta yuhibbu li akhihi, sehingga ia menyukai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai untuk dirinya. Hatta yuhibbu li akhihi, hingga ia menyukai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai untuk dirinya. Tuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah seorang dari kamu itu beriman sehingga ia menyukai bagi saudaranya. Ia cinta terhadap saudaranya, ia cinta terhadap temannya, ia cinta ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia sukai untuk dirinya. Seperti halnya ia mencintai untuk dirinya. Ente punya sarung cakep, ya, ente punya sarung cakep, pasti itu sarung dijaga dengan baik. Sarung itu demen, nanti dicuci, dirawat, dikasih wangi-wangi dengan baik. Ente itu cinta sama barang ente, seperti halnya ente cinta sama baju ente, maka milik ente dijaga dengan baik. Nah, kalau antum sudah bisa menjaga itu barang-barang ente dengan baik, mencintai dengan baik, maka cintailah saudara kamu, teman kamu, bagaimana
antum mencintai baju ente, barang ente, ataupun saudara ente, ya, cintai saudaranya. Zaid cinta dengan bajunya, pakaiannya, sarungnya, dicuci terus, masya Allah. Zaid, Yazdan, Rosyid itu kalau nyuci setiap hari, masya Allah, luar biasa pokoknya. Pakaiannya cakep-cakep, cuci terus, ya, kotor cuci, kotor cuci. Saking cintanya sama tuh pakaian. Ya. Tapi Yazdan, Zaid, Rosyid juga harus cinta, ya, sama zikro. Ya, harus cinta sama zikro. Jangan sampai cintanya sama pakaiannya saja. Kalau antum tuh imannya pengen sempurna, ya cintain zikro. Jangan sampai diduakan zikro. Jangan sampai tidak dicintai. Ya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu fi sadril mu'min. Iman ada di dalam dadanya orang mukmin. Wala yatimul imanu, dan iman tidak sempurna. Wala yatimul imanu, dan iman tidak sempurna illa bitamamil faraidi, kecuali dengan melaksanakan kewajiban, wasunnani, dan sunnah-sunnah, wasunnani, dan sunnah-sunnah. Al-imanu fis sadri, iman itu ada di dalam dadanya orang mukmin. Nih kayak loh, iman nih di sini iman, ya, ada di dadanya orang mukmin. Wala yatimul iman, dan iman itu tidak sempurna. Iman antum semua ini tidak sempurna, ya. Wala yatimul iman, dan iman itu tidak sempurna illa bitamamil faraid, kecuali dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan sunnah-sunnah. Ya, harus dilaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang muslim ini apa? Yang sudah Allah perintahkan terhadap kita ini apa? Kewajibannya menjalankan sholat 5 waktu, ya udah jalankan. Tuh, ya, dijalankan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, sholat zuhur, masih ngantuk nih, anak tidur nih. Sholat asar, tar dulu lemes banget, udah, enakan tidur aja kayaknya. Sudah sholat maghrib udah, ayo sholat maghrib, aduh kenyangan tadi buka, ada kayak alasannya. Ya, masya Allah. Ya, jadi jika keimanan itu, maka harus al-imanu fi sadri, iman itu ada di dalam dadanya orang mukmin. Wala yatimul iman, dan iman itu tidak sempurna, ya. Iman antum itu tidak sempurna kalau antum tidak menjalankan kewajiban. Kalau antum tidak menjalankan sunnah, maka kewajiban yang telah Allah berikan terhadap kita jalankan. Seperti saat ini, ya Yas, ya, ini menjalankan kewajiban Yas nih. Ini namanya kita ada di bulan suci Ramadan Yas. Ini namanya menjalankan kewajiban yang Allah berikan terhadap kita, yaitu kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa ya namanya? Berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini berarti menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan terhadap kita. Menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan terhadap kita, ini berarti alhamdulillah nih, berarti antum semua ini udah punya iman kan? Sholat antum alhamdulillah 5 waktu. Ya, puasa Senin Kamis sunnah kan? Sholat wajib, puasa
Sunnah Senin Kamis alhamdulillah jalankan. Sunat tahajud, sunnah qobliyah, ba'diyah ente jalankan. Sedekah ente jalankan. Masya Allah, puasa bulan suci Ramadan ini jalankan. Iya kan? Cuma nikah doang tuh ada yang belum dijalankan. Ya Allah. Doain biar dideketin nih jodohnya, biar dimudahkan ya. Karena udah minta baik sama Abi, bingung mau pilih yang mana nih nanti. Ya. Wala yafsudu al-iman. Ya. Iman tidak rusak. Wala yafsudu al-iman. Iman tidak rusak illa bijudil faraid. Kecuali dengan mengingkari fardu wa sunani dan sunnah. Faman naqasa faridatan, maka siapa yang mengurangi, ya, faman naqasa faridatan, maka siapa yang mengurangi suatu kewajiban, maka siapa yang mengurangi suatu kewajiban tanpa mengingkarinya, maka siapa yang mengurangi suatu kewajiban tanpa mengingkarinya, uqiba alaiha, ya, ia dari hukum atas perbuatan itu, ya. Jadi intinya pada hadis ini, jika kita ingin mempunyai keimanan yang genap, yang kuat, maka jalankan fardu-fardunya yang telah Allah perintahkan, kewajiban-kewajibannya, dan jalankan juga yang sunnah-sunnahnya. Waman atamal faraid, dan siapa yang menyempurnakan kefarduan, wajabat lahul jannah, wajiblah surga baginya. Masya Allah ini. Nah, jika orang itu beriman, dia menjalankan perintah-perintah Allah, dia menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, dia menjauhi semua larangan-larangan yang telah Allah berikan, dia menjalankan sunnah-sunnahnya, dia mengikuti nabinya, ya, dia mengimani tentang Al-Quran, dia mengimani tentang hari akhir, ia mengimani qada dan qadar, ia percaya bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan kelak di akhirat nanti, dan perjalanan kita masih panjang sekali. Setelah kita di alam kubur, nanti kita masuk ke alam barzah, lalu masuk lagi ke alam mahsyar. Masya Allah, panjang. Nanti lewat siratal mustaqim. Apa lantas kalau kamu tidak mempunyai bekal itu? Kalau kamu tidak melakukan perintah-perintah yang Allah berikan, lantas mau kamu bisa kembali, ingin kembali ke surganya Allah. Ingat, kehidupan ini hanya sementara. Umatnya Rasulullah paling banter umurnya hanya 63. Kalaupun toh ada yang umurnya 70, 80, 90, itu bonus dari Allah. Bonus dari Allah. Harus lebih taat lagi. Dia lebih taat apa lebih banyak dosanya. Ya. Makanya terus kita beriman kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Barang siapa kita telah menjauhi semua larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintahnya, waman atamal faraid, ya, ia sempurna telah menjalankan kefarduannya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya orang yang telah menjalankan itu, maka wajabat lahul jannah, ia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu la yazidu wa la yanqusu. Al imanu iman la yazidu orang nambah, wa la yanqusulan orang kurang. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Al imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu tidak bertambah, wa la yanqusu dan tidak berkurang. Walakin lahu haddun ay ta'rifun. Ya, tetapi mempunyai batas, ya. Walakin lahu haddun ay ta'rifun, tetapi mempunyai batas, yakni berupa, ya, cabang-cabangnya iman ataupun ketentuan daripada itu, ketentuan cabang-cabangnya iman. Fa inna qasa fa fi haddihi wa usulihi syahadatun la ilaha illallah. Ya. Nah, jika iman itu berkurang, fa inna qasa, jika iman itu berkurang, fa fi haddihi, maka pada cabangnya, fa fi haddihi wa usulihi, maka pada cabangnya, pokoknya adalah syahadatun, adalah syahadat. Ya. Cabang daripada iman tersebut yaitu ataupun pokok daripada keimanan tersebut yaitu adalah syahadat. Syahadat ini pokok ataupun pongkol orang Jawa itu, ya. Yaitu syahadatul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh iman yang pertama. Ya, pokok daripada keimanan yaitu adalah mengucapkan kalimat syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iman. Padahal kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Kita juga jauh, ya, dari para zamannya sahabat, tabi'in, tabi'at, jauh. Bahkan kita tidak mengalami itu semua. Ya, jauh daripada masanya sahabat, tabi'in, dan bahkan kita tidak pernah melihat sedikit pun Rasulullah. Nah, kalau bersaksi kan berarti melihat. Nah, ini kita tidak melihat tapi kok percaya bahwasanya Rasulullah ini utusannya Allah dan Rasulullah ini adalah seorang nabi. Maka luar biasa. Ya kan? Syahadat yaitu syahadatu an la ilaha illallah la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, wa iqamis shalah, dirikanlah salat. Pokok daripada keimanan tersebut yaitu adalah harus mendirikan salat. Yang pertama bersahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang sudah Allah perintahkan salat, ya, yang diwajibkan kepada kita satu hari yaitu 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masya Allah. Ini salat ini, ya, karena amal yang paling pertama ditanyakan di dalam kubur itu bagaimana salat kamu. Ya, salatnya ini bagaimana? Ada di zamannya sahabat, ya. Di zaman sahabat ini salatnya pas di belakangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Salatnya selalu di belakangnya Rasulullah. Salatnya selalu di belakangnya Rasulullah. Tapi ketika tuh sahabat itu meninggal, ia disiksa di dalam neraka. Maka jangan sombong dengan sholat kamu. Dengan sombong dengan aku rajin sholat, aku rajin 5 waktu, aku rajin puasa. Jangan sombong dengan apa yang telah engkau lakukan. Belum tentu itu akan menjadi penyelamat di akhirat nanti. Buang rasa sombong itu, buang sifat sombong itu, buang jauh-jauh dari diri kamu. Ya. Jadi amal ibadah yang kita lakukan belum tentu itu.
Makanya yang jaga di hati kita, jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi sombong, menjadi takabur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalankan aja, udah bismillah saya lakukan sholat ini perintahnya Allah. Wah, jangan nanti ganjarannya berapa ya? Enggak, jangan, jangan. Udah pokoknya bismillah, saya sholat menjalankan perintahnya Allah. Udah bismillah, saya puasa menjalankan perintahnya Allah. Wa ita'uz zakah, dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Nah, ini zakat ya bagi orang yang kelebihan hartanya. Ada zakat mal, ada zakat tijarah, ada zakat fitrah, ya, ada zakat harta, ada zakat perdagangan, ada zakat, pokoknya zakat wajib mengeluarkan zakat. Nah, antum kelak kalau antum diberikan kelebihan harta, besok antum menjadi orang kaya, jangan lupa zakatin hartanya agar menjadi berkah. Nah, kalau orang yang enggak punya duit banyak, punya harta banyak, diberikan kekayaan banyak, dia enggak mau berzakat, dia enggak mau bersedekah, maka insya Allah Allah akan pasti tuh Allah akan menguji pada dirinya. Dengan apa? Ya mungkin dengan kesusahan hatinya, ya, dengan kemudahan hatinya, atau kalau dia punya usaha nanti ada usahanya terbakar, berarti ada yang nggak dizakati, ada yang salah. Tidak sih, pasti akan kalau diselusuri itu pasti akan ada hikmahnya, ada sesuatunya. Ya, Abi ngelihat di video di daerah Jogja apa di daerah mana? Di pasar ruko ini berentengan, kebakar semua. Ruko kebakaran, tapi di tengah-tengah ruko itu ada satu ruko yang nggak kebakar, kesentuh pun enggak tuh plastiknya. Masya Allah. Itu padahal bahannya plastik-plastik semua. Setelah ditelusuri ditanya apa? Rahasianya itu setiap hari ibunya selalu bersedekah dan menzakati hartanya kepada orang fakir miskin dan kepada yatim dan duafa. Itu disedekahkan hartanya, nggak disentuh sama sekali. Yang lain hancur semua, yang lain kebakar semua. Itu di tengah-tengah satu. Masya Allah. Itulah makanya dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sering kami ceritakan, orang diberikan harta, diberikan kekayaan hanya 1 tahun. Tapi dia karena hartanya untuk bersedekah, selalu dizakatkan, selalu membuat kebaikan, maka Allah akan ditambahkan tuh hartanya, ditambah. Ya, wa saumu Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, yang seperti kita jalankan ini, kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ini adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya bahwasanya puasa ini, ya, kita untuk memperkuat keimanan kita. Wal hajju, dan haji, ya, haji ataupun umrah, ya, ataupun melangkahkan kaki kita ke Baitullah. Ya, semoga kita semua bisa melangkahkan kaki kita ke Baitullah dan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, penting orang yang berhaji, orang yang berumrah itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu, tapi orang yang hatinya ikhlas, yang sudah betul-betul dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum ini rindu, antum ini kangen dengan Baitullah, dipanggil, yakin. Antum kangen dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Antum pengen ziarah ke makam Rasulullah. Insya Allah. Walaupun antum nggak punya duit, nggak punya kemampuan, tapi kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka berangkat kamu besok. Berangkat. Ya, iya. Banyak yang seperti itu. Orang yang berangkat ke Baitullah, berhaji ataupun umrah, itu adalah panggilan. Menjadi tamunya Allah. Jika kalian ingin menjadi tamunya Allah, perbanyak bersolawat kepada kekasihnya Allah. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak bersolawat. Satu hari 1000. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah
Kan kemarin sudah dijelaskan fadilah daripada sholawat. Ya kan? Kita sholawat 100 ya dikabulkan hajat. Dikabulkan hajat dunia 30, hajat akhirat 70. Ya. Masya Allah. Makanya apalagi kalau kita baca selawatnya 1 hari 1000, maka badan kita dibebaskan dari api neraka. Nah itu. Wa ghuslul janabah, dan mandi janabah. Ya, mandi janabah ini bagi yang sudah baligh ini, ya itu yang sudah besar-besar mandi janabah. Mandi janabahnya yang betul. Kalau mandi janabah ini jangan pakai sabun dulu. Ya nanti akan tidak sah mandi janabahnya karena akan menghalangi datangnya air ke dalam tubuh kalian. Maka basahkan dulu semua nawaitul ghusla, ya nawaitul ghusla. Nggak usah pakai sabun dulu. Jangan belum selesai tahu pakai sabun, pakai sampo, jangan. Nanti mengakibatkan tidak sah sholat janabahnya. Tuh betul sholatnya mandi janabahnya. Jadi mandi janabahnya betul, siram dari atas sampai kepala sudah basah semua, baru pakai, sudah niat semua, sudah basah ya, kepala, telinga, pusar, dikotak-kotak tuh pusarnya, ya kan, pantatnya, keleknya, sela-selanya semua, basahin semua, baru pakai sabun, pakai sampo. Pakai sabun, pakai samponya terakhir. Jangan di awal kok pakai sabun kok belum basah semua, tahu-tahu udah pakai sampo, pakai itu nanti akan kurang sah nanti mandinya. Faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Faman zada fi haddihi, barang siapa menambah pada cabangnya. Faman zada fi haddihi, barang siapa menambah pada cabangnya. Faman zada fi haddihi, barang siapa menambah pada cabangnya, zadat hasanatuhu, bertambahlah kebaikannya. Zadat hasanatuhu, bertambahlah kebaikannya. Wa man naqasa fihi, dan siapa berkurang dalam cabangnya. Wa man naqasa fihi, ya, dan siapa yang berkurang dalam cabangnya, fafihi, maka kebaikannya berkurang dalam cabangnya, dan seterusnya seperti itu, ya. Maka cabang-cabangnya ini kalau ente cabangnya baik, ya semuanya bertambah baik imannya. Cabang-cabangnya itu wa iqamis shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul, wa ghusl janabat, ya. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, al-imanu utawi iman iku nisfani ana loro. Al-imanu nisfani, iman terdiri dari 2. Al-imanu nisfani, iman terdiri dari 2 paruh. Fanisfu, yang separuh. Fanisfu, yang separuh. Fanisfu, yang separuh. Fis sabri, dalam sabar. Fis sabri, dalam sabar. Sabar tidak melakukan kemaksiatan. Sabar tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu namanya sabar. Wanisfu, dan yang separuh. Wanisfu, dan yang separuh. Fi syukri, dalam syukur. Tuh, bukan syukri itu, bukan. Fi syukri, tapi memang artinya syukur. Fi syukri, dalam syukur, dengan melakukan taat. Jadi tadi fi sabri, sabar, tidak menjalankan maksiat, ya. Kalau syukur itu dengan melakukan taat, yaitu dengan melakukan taat kepada
Allah. Jadi iman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sabar dan yang kedua syukur. Pertama sabar ini artinya sabar dalam apa? Sabar tidak menjalankan maksiat. Sabar tidak menjalankan maksiat, ya. Sabar tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah Allah terapkan. Dan yang kedua syukur. Syukur pada apa? Yaitu syukur dengan melaksanakan taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, ya, taat itu namanya. Puasa bulan suci Ramadan taat, ya kan, berzakat taat, berarti itu kan perintah Allah. Menjalankan sholat 5 waktu itu juga taat, itu perintah Allah, ya. Wa qala laka usabu'an Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fathi. Al-imanu qaidul fathi. Iman adalah mencegah Al-imanu qaidul fathi. Iman adalah mencegah la yaftiku mu'min. Tidaklah seorang mukmin. Al-imanu qaidul fathi. Fathi ini kayak membunuh kalau salah. Al-imanu qaidul fathi. Iman adalah mencegah pembunuhan. Fathi, bunuh ya. Al-imanu qaidul fathi. Bunuh kalau nggak salah. Insyaallah membunuh. Al-imanu qaidul fathi. Iman adalah mencegah pembunuhan. Dulu kakak. La yaftikul mu'min. Tidaklah seorang mukmin mencegah pembunuh. Al-imanu qaidul fathi. Iman adalah mencegah pembunuhan. La yaftikul mu'min. Tidaklah seorang mukmin menjadi pembunuh, gitu maksudnya. Bukan mencegah tapi menjadi pembunuh. Jadi iman itu adalah mencegah membunuh. Ya. Kalau antum punya iman, berarti enggak berani untuk membunuh. Ya kan? Karena yaftikul mu'min, tidaklah seorang mukmin itu menjadi pembunuh. Berarti kalau ada seorang anak ini membunuh orang tuanya, berarti ia tidak punya iman. Orang tua memotong leher anaknya, berarti orang tua enggak punya iman. Ya. Teman memotong temannya, membunuh temannya, berarti ia tidak punya iman. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi al-imanu qaidul fathi la yaftikul mu'min. Ya. Orang muslim yang beriman ialah ataupun keimanan itu mencegah dari perbuatan untuk membunuh. Mencegah perbuatan untuk membunuh. La yaftikul mu'min. Menjadi seorang mukmin, ya, tidaklah seorang mukmin itu menjadi seorang pembunuh. Janganlah antum semua ini ya kuat imannya ya jangan jadi seorang pembunuh. Beda hal ceritanya yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, salah yang pernah ngaji itu. Ini ada seorang preman yang membunuh 99 orang. Preman ya. Membunuh 99 orang. Tapi hidayahnya Allah sudah turun. Merasa jenuh dia membunuh. Aduh, urip kok bunuh terus kayak gini. Hidup saya kok bunuh terus. Datanglah ke pendeta. Ahli kitab. Pengen tobat. Wahai pendeta, saya pengen tobat nih. Masihkah
ada kesempatan Allah mengabulkan tobat saya. Emang kamu dosanya kenapa? Saya membunuh 99 orang. Wah, Allah nggak bakal nobatin dosa kamu. Dosanya sudah banyak. Genepin 1, bunuh lagi, sembelih. Genep menjadi 100. Mati pula tuh pendetanya. Masih, aduh, aku pengen tobat, kok malah bunuh mama. jadi 100. Jalan, akhirnya ketemu dengan ulama. Wahai Syekh, kenapa? Wahai anak muda, saya banyak dosanya, saya pengen taubat. Masihkah ada kesempatan bertobat untuk saya, dan apakah Allah ini mau mengampuni dosa-dosa saya? Kamu emang berbuat apa, wahai anak muda? Saya telah membunuh 100 orang. Aduh, mau bunuh 100 orang. Kamu beneran mau tobat? Kata Syekh tersebut. Betul, saya mau tobat. Rumah kamu di mana? Rumah saya di sana, di timur. Yaudah, kamu berjalan ke barat dan jangan pernah balik lagi ke timur, rumah asal kamu. Apakah Allah menerima tobat saya? Kalau kamu benar-benar ingin bertobat, insya Allah Allah terima tobat kamu, tapi kamu jangan pernah balik lagi ke kampung itu. Ya. Ketika dalam perjalanan belum tobat loh. Ketika dalam perjalanan mau niatmu bertobat menuju ke barat, jalan, ya, kayak Pat Kai dan teman-temannya. Ya, menuju ke barat, menuju ke barat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba nih orang ahli maksiat, orang yang ahli membunuh ini mati. Mati. Woi, malaikat adab senang banget, langsung. Wah, ini bagianku nih. Ini bagianku. Malaikat rahmat juga turun. Gak bisa. Ini bagianku juga. Loh, kata malaikat adab rebutan. Malaikat adab sama malaikat rahmat. Ya. Gak bisa, ini manusia selama hidup membunuh. Ini sudah membunuh 100 orang, kata malaikat adab. Woi, gak bisa. Ini juga, ini sudah berniat untuk bertaubat, berniat untuk berbuat baik kepada Allah. Wah, gak bisa, tapi kan belum melakukan taubat. Gitu, kata malaikat adab. Debat tuh, malaikat adab dengan malaikat rahmat. Ya kan? Akhirnya, ya wis, saiki barang-barang kita sowan kepada Gusti Allah. Sowan. Mari Gusti Allah. Assalamualaikum. Ya bisa pokoknya ngobrol antara malaikat rahmat dengan malaikat, ya kan? Malaikat rahmat sama malaikat adab. Ya Rob, ini ada hambamu yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, yang telah membunuh 100 orang. Ini saya bawa, ini dibawa sama malaikat rahmat apa dibawa sama malaikat adab? Asalnya di mana? Asalnya di negeri A. Sekarang dia akan menuju ke barat. Ya udah, ukur jalannya, ukur jalannya. Kalau ia lebih dekat dengan asal dia berbuat maksiatnya, berbuat dosanya, berbuat membunuhnya, maka wahai malaikat azab, bawa dia sama kamu. Tapi kok kalau dia lebih dekat dengan perbuatan, akan berbuat baiknya ke daerah barat, maka malaikat rahmat bawa sama kamu. Malaikat rahmat sama malaikat azab nyari meteran. Buat apa? Buat mengukur jalan. Wah, ini jalannya lebih dekat kemana ini? Akhirnya pasti ukur sekian, laporan sama Gusti Allah. Ini, ya Rob, hamba sudah mengukur jalan si ahli maksiat tersebut. Ternyata apa? Orang yang membunuh 100 itu lebih dekat ke jalan kebaikannya, yaitu lebih dekat jalan ke barat. Ya, dia meninggalkan desanya
dan dia menuju dekat ke barat. Ketika itu langsung dibawa sama malaikat rahmat. Padahal belum bertobat. Iya, gitu. Sama, ya kan? Sama seperti halnya seperti Fatir dari Brebes menuju Depok. Nah, ketika dimati di daerah sini, malaikat rahmat dan azab ini bingung nih. Kata malaikat rahmat itu nggak bisa, ini Fatir udah berbuat baik di sini, dia udah sholat, udah rajin puasa, dia nggak berani lagi sama orang tuanya, udah nggak bentak-bentak lagi sama orang tuanya, dia sekarang udah jadi orang baik di sini. Akhirnya dibawa sama malaikat rahmat. Subhanallah. Husnul khotimah, meninggal di tempat ini husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Karena tempat ini tempat berbuat baik. Beda halnya dengan tempat yang ditinggalkan di rumah. Ya. Sama seperti Dali juga sama. Gitu. Itu dari Brebes menuju Depok. Dalam perjalanan ya diukur nanti meninggal banyak, ya kan? Wah, tabrak tabrak. Kenapa malaikat azab? Ini saya mau lapor nih, ada namanya Sailan Ramadhani. Kenapa emang? Dia selama di dunia dia sering membantah sama orang tuanya, sering berbohong sama orang tuanya. Ya, pelotokan. Masa? Enggak pelotokan. Cuman minta uang buat bayar sahriyah tapi enggak dibayarkan sahriyahnya. Itu namanya gitu kan, bohong namanya. Oh enggak, sekarang udah enggak berbohong dia. Udah berbuat baik dia sekarang. Kata malaikat rahmatnya. Ya kan? Wah, sekarang dari rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, hafalannya juga rajin. Apalagi zikirnya, subhanallah. Walaupun matanya kemerem-merem dikit, tapi tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat. Alhamdulillah. Ya. Ini ya, jadi jangan apa namanya ya. Ya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita benar-benar ingin berbuat baik, ingin bertobat kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan memaafkan kita. Allah pasti akan memaafkan kita. Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi sangat naif sekali kita sebagai manusia mendahului sifatnya Allah. Apabila ada teman kita yang berbuat salah lalu kita minta maaf, kok nggak maafin? Berarti mendahului Allah. Allah aja memaafkan dosa yang begitu besar. Masa teman kamu punya salah sedikit saja, saudara kamu punya salah sedikit saja, teman kamu punya salah, masa enggak kamu maafkan? Kamu melebihi Tuhan kamu, berarti. Ya, kalau Zaid punya salah, ya minta maaf, ya dimaafin. Ya kan? Ya kalau Kevin punya salah sama Kak Sukri, mamanya kan, ya dimaafin gitu. Ya, iya. Jangan nggak dimaafi, jangan malah bermusuh-musuhan. Ya kayak Zikra dengan Rizky gitu kan, itu kan selalu berantem gitu ya. Ya nanti pelukan, minta maaf gitu, minta maaf, lalu dimaafkan ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman wa haffahu wa maddahu bis samahati wal haya. Khalaqallahu, Allah menciptakan, khalaqallahu al-iman. Khalaqan dadayaken sapa Allahu Gusti Allah al-imana ing iman. Allah menjadikan iman. Allah menjadikan iman wa haffahu dan menghiasinya, wa maddahu serta memujinya ya. Puji. Wa maddahu serta memujinya. Wa maddahu serta memujinya bis samahati ya. Bis samahati dengan kemurahan hati, bis samahati dengan kemurahan hati, wal hayai dan rasa malu, wal hayai dan rasa malu, wal khalaqalan dari akan sapa Allahu Gusti Allah al kufra ing sifat kufur, wadamahu dan mencela,
bil bukhli kelawan sifat kikir, wal jafa'i dan durhaka, wal jafa'i dan durhaka. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ing dalam nalikane mlebu ahlul jannah. Idza dakhala apabila penghuni surga masuk. Idza dakhala ahlul jannah apabila penghuni surga masuk al jannata ing surga. Wa ahlun nar dan apabila ahli neraka. Wa ahlun nar dan penghuni neraka. Anara wa ahlun nar dan penghuni neraka masuk neraka. Wa ahlun narin naro dan penghuni neraka masuk neraka. Idza dakhala ahlul jannatil jannah apabila penghuni surga masuk surga. Wa ahlun narin naro dan penghuni neraka masuk neraka. Amara perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Amara perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala bi ayakhruja ya biya khiruja kelawan ngetokaken minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka. Amara Allah menyuruh. Amar Allah menyuruh. Amar Allah Ta'ala Allah menyuruh ya yakhruja minan nar mengeluarkan dari neraka. Aya bi ayakhruja minan nar mengeluarkan dari neraka. Ayakhrujan nar mengeluarkan dari neraka. Mangkana fi qalbihi mangkana man utawi sapane wong kana kang ana sapa man fi qalbihi ing dalam atine man utawi sapane wong kana kang ana sapa man fi qalbihi ing dalam atine man mangkana fi qalbihi siapa yang di dalam hatinya. Mangkana fi qalbihi siapa yang di dalam hatinya. Mangkana fi qalbihi siapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin mithqalu dzarratin minal iman. Mithqalu dzarratin minal iman masih ada iman sebesar biji dzarrah. Masih ada iman sebesar biji dzarrah. Ya Allah ya Rabb. Ketika ahli surga masuk surga, ketika ahli neraka masuk neraka. Amarallahu Ta'ala bi ayakhruja minan nar. Allah memerintahkan bi ayakhruja minan nar. Allah perintah ya penduduk ahli neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka, mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin mithl iman. Ya, Allah menyuruh orang penduduk ahli neraka, itu wahai malaikat keluarkan bi ayakhruja minan nar, keluarkan itu penduduk neraka. Siapa ya Rabb? Mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Itu penduduk ahli neraka yang hatinya di dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji dzarrah. Masya Allah, itu dikeluar semua dari ahli neraka, dari neraka. Biji dzarrah ya koyo satu korma itu kebesaran. Kalau biji korma kebesaran. Yo, satu biji jeruk juga kebesaran. Dzarrah itu beras lah, koyo biji beras gitu. Masya Allah, itu kan lebih kecil ya. Satu butir semut lah. Bisa jadi seperti itu dzarrah. Kecil. Biji salak juga gede, biji korma juga gede. Ya. Biji durian lebih gede. Masya Allah. Iya. Ya. Jadi
Ini ketika ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Tapi Allah ini saking rahman rahimnya Allah ya. Saking rahman rahimnya Allah, Allah ini cinta kepada kita semua. Nih, amarallah ta'ala bi ayyakhruja minan nar. Allah mengeluarkan mengeluarkan penduduk neraka. Penduduk neraka dikeluarkan itu. Malaikat keluarkan. Siapa ya Rob? Mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Keluarkan tuh penduduk-penduduk neraka yang di hatinya masih ada iman. Masih ada iman. Walaupun sebesar biji dzarrah. Masya Allah. Ya. Semoga iman kita ya, Allah senantiasa, kita kan selalu minta sama Allah tuh setiap istighatsah. Allah selalu senantiasa kuatkan iman Islam kita. Ya, Allah berkahi hidup kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hiasi diri kita ya dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji bisa kita amalkan dan bisa berkah untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah satu. Al-Hadiyah wa ala kulli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.